SIMA UI tahun 2019 tentang kepolaran senyawa. Dari 5 buah senyawa berikut yang memiliki kepolaran terbesar adalah, nah untuk menentukan kepolaran senyawa kita harus tahu syaratnya, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan elektronegativitas antar atomnya ya. Nah, misalkan senyawa HCl ya. Nah, H itu memiliki lebih kecil ya elektronegativitasnya dibandingkan Cl, sehingga Cl lebih cenderung menarik elektron ya. Nah, maka dari itu Cl itu bersifat sigma negatif. Kemudian kalau H-nya adalah sigma positif gitu ya. Maksudnya adalah muatannya begitu. Nah, berarti untuk ke elektronegativitasnya atau arah elektronnya adalah ke Cl ya. Nah, karena adanya perbedaan ke elektronegativitas antara H sama Cl, kita bisa sebut senyawa ini adalah senyawa polar ya. Nah, sedangkan yang tidak ada perbedaan ke elektronegativitas antar atomnya, contohnya di sini adalah O2 misalkan. Nah, O2 kan gini ya strukturnya. Ini kita sebut adalah senyawa nonpolar ya. Karena tidak ada perbedaan ke elektronegativitas ya. Nah, kalau senyawanya terdiri dari unsur 2 saja, misalkan di sini H sama Cl, kemudian HO sama O gitu ya, O2 ini, kita bisa tentukan langsung senyawa polar atau nonpolar ya. Nah, apabila nanti unsurnya lebih dari 2, kita harus memakai syarat yang kedua ya, yaitu bentuk molekul. Nah, kita harus menggambarkan bentuk molekulnya ya. Nah, bentuk molekul itu jika simetri, senyawanya adalah nonpolar ya. Jika asimetri, senyawanya polar ya. Oke. Syarat selanjutnya yang ketiga adalah momen dipol ya. Momen dipol itu adalah perkalian antara muatan dikali dengan jarak ikatan ya. Apabila momen dipolnya itu sama dengan 0, senyawanya adalah senyawa nonpolar ya. Nah, apabila momen dipolnya tidak sama dengan 0, senyawanya adalah polar gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke soal di sini. Ada BeF2. Nah, kita gambarkan dulu ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 unsur ya, sehingga kita butuh menggambar bentuk molekulnya ya. Nah, Be sama F itu kan punya perbedaan ke elektronegativitasnya. Namun kita harus tahu bentuk molekulnya itu simetri atau asimetri untuk menentukan senyawa itu adalah polar atau nonpolar. Nah, di sini BeF2, Be itu adalah di golongan 2. Golongan 2 berarti 2 elektron ya di sekitarnya gitu ya. Di sini. Nah, kemudian kalau F itu 7 ya di sekitarnya. Karena di golongan 7. Kemudian F-nya karena ada 2, kita gambar 2 di sini ya. Nah, F itu untuk stabil dia butuh 1 elektron ya, sehingga dia akan menerima 1 elektron dari Be gitu ya. Kemudian ini juga ya. Bentuk molekulnya itu adalah linier ya. Dimana kalau linier di sini unsurnya sama. Nah, kalau kita potong kayak gini, itu akan dapat kita katakan adalah simetri gitu ya. Maka senyawa ini adalah senyawa non polar. Selanjutnya adalah BeF3. BeF3 itu B itu golongan 3A, di mana ada 3 elektron di sekitarnya. F-nya itu 7 ya, sehingga salah satu elektron dari B akan diserahkan ke F ya untuk dapat stabil F-nya begitu ya. Ada 3 ya berarti.
kalau kita lihat strukturnya, PEI-nya itu ada 3 ya, sedangkan PEB-nya ada 0 ya. Sehingga bentuk molekulnya adalah segitiga planar ya. Nah, segitiga planar itu merupakan senyawa yang atau bentuk molekulnya yang simetri ya. Sehingga senyawa ini adalah non polar. Selanjutnya kita gambarkan ke yang CF4 ya. CF4, C-nya itu ada 4 elektron di sekitarnya, kemudian F-nya itu ada 7 ya tadi, sehingga akan saling memberikan, akan membentuk suatu ikatan. Ini ada 4 gitu ya. Oke, langsung saya tuliskan seperti ini ya. Yang penting F-nya itu ada 7 elektron. Nah, ini PEI-nya ada 4 ya, kemudian PEB-nya 0, sehingga bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, tetrahedral ini adalah bentuk molekul yang simetri, sehingga senyawanya adalah non polar. Terus kemudian yang NF3. NF3N itu golongan 5A ya, yang mana ada 5 elektron di sekitarnya. Gitu ya. F-nya, maka F-nya itu akan saling memberikan elektronnya ya, antar N sama F-nya ya. Nah, ini. Sehingga terdapat PEI3 kemudian PEB di sini ya, 1. Nah, adanya PEB ini akan memberikan tolakan ya antar ikatannya antara F sama F-nya gitu ya, sehingga akan lebih dekat. Bentuk molekulnya itu adalah asimetri gitu ya. Maka bentuk molekul ini dinamai dengan segitiga piramid ya. Segitiga piramid. Karena bentuk molekulnya itu asimetri, berarti senyawa ini adalah senyawa polar. Selanjutnya F2, kebetulan ada 2 unsur ya, F2 itu. Berarti kan antar F gini kan. Nah, ini artinya tidak ada perbedaan keelektronegativitas ya antar FF ini ya. Sehingga senyawa ini adalah senyawa non-polar begitu ya. Kita pakai syarat yang pertama ini saja begitu. Oke, berarti jawabannya adalah NF3 ya sebagai senyawa polar ya. Di sini yang ditanyakan adalah kepolaran terbesar. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Apabila menyukai konten ini silakan like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.